Saya penasaran kalau perasaan seorang lawyer ketika membela kasus, apa yang Bapak pertimbangkan gitu? Kasus mana yang perlu dibela, kasus mana yang tidak perlu dibela ketika Bapak jadi advokat? Saya pertama kali jadi advokat itu kalau nggak salah ya tahun 93 atau 94 ya. Tapi nggak berlangsung lama. Dan ternyata saya menyadari dunia advokat bukan panggilan hidup saya. Lebih terpanggil untuk apa, Pak? Nah, setelah jadi lawyer, tiba-tiba ada peluang untuk jadi dosen. Saya bilang sama almarhum Pak Rektor di Universitas Tadulako, Pak, kalau saya mau mendaftar, saya harus yakin dulu, saya lulus sebelum ujian. Ya, saya bilang. Jadi kalau saya nggak dijamin lulus sebelum saya ujian, saya nggak akan mendaftar. Tapi almarhum Pak Rashid ya, Rektor Universitas Tadulako waktu itu, beliau sampaikan, udah kamu daftar aja. Nah kebetulan saya magister itu magister agraria. Di mana ya pada saat diumumkan bahwa yang akan diterima itu adalah magister agraria, saya udah yakin, berarti saya lulus. Saya lulus. Jadi Bapak terpanggil untuk jadi dosen? Jadi dosen. Sampai sekarang masih ada panggilan itu, Pak? Saya 13 tahun ya mengajar di Universitas Tadulako sebelum akhirnya saya memutuskan untuk mundur. Tenaga pengajar saya nikmati, karena itu bisa berbagi. Tetapi ternyata panggilan jiwa politik saya itu lebih. Kalau sekarang jadi Menteri Hukum, posisinya tepat nggak? Buat saya kalau ditanya, ini jujur. Bukan karena tugasnya, tapi karena tantangannya. Lebih suka di DPR atau di eksekutif? Saya bilang jujur, lebih senang di DPR. Kenapa? Karena di DPR itu kemampuan kita untuk bernegosiasi terhadap sesuatu yang berbeda dan itu bisa kita melahirkan sebuah kesepakatan dan itu yang saya nikmati selama 9 tahun. Terlepas dari apapun produknya ya, tapi itu seninya bernegosiasi itu dapatnya ada di parlemen. Kalau jadi Menteri Hukum itu berarti sebuah titah atau Bapak juga memilih saat itu, Pak? Saya nggak pernah sama sekali bermimpi jadi menteri. Nggak pernah, mimpi aja nggak pernah. Dan satu hal yang saya yakinkan kepada Mbak Tejo dan teman-teman semua, sekalipun saya minta jabatan nggak pernah. Kekuatan untuk bisa berada di titik-titik tertinggi ini apa, Pak? Satu, soal trust. Bahwa kalau saya dikasih amanah oleh siapapun, saya pasti nggak akan pernah langgar. Yang kedua, kalau disuruh melakukan sesuatu pengkhianatan untuk tugas tertentu, saya mendingan mundur. Sedikit saja curhat, Pak, bahwa dua hal tadi itu berkaitan dengan apa yang hari ini terjadi di kalangan anak muda tanpa disadari, Pak. Ada perang asimetris yang langsung masuk ke mindset anak muda. 3 hal, pinjol, pornografi, dan judi-judi online, Pak. Dan dilalahnya adalah ketika yang kena itu justru adanya di hilir, yang hulunya aman-aman saja, Pak. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ada nggak Pak kepastian atau hal yang bisa dilakukan secara hukum yang extraordinary untuk membabat habis ini? Ini kan trust sudah diberikan kepada Bapak, dan ini jelas lebih dari 50% anak muda hari ini bisa dibilang terpapar dengan semua itu, Pak. Ya. Satu, ini akibat perkembangan teknologi yang luar biasa. Kalau kita orang hukum kan ada giumnya. Hukum itu pasti selalu tertati-tati mengikuti perkembangan zaman. Itu udah begitulah adek ini. Nah karena itu pengalaman kita dalam dunia teknologi informasi juga sama. Jadi bisa kita bayangkan perkembangan itu dan kemudian akhirnya membuat kita sekarang bisa melakukan apa saja karena begitu cerdasnya handphone yang kita miliki, melebihi kapasitas kemampuan alam bawah sadar kita. Nah karena itu sekarang pemerintah sudah melakukan, sekarang ada tim bersama-sama dengan yang dipimpin oleh Prof. Yusril untuk menyangkut soal pinjol tadi. Nah tetapi memang karena ini kan bukan hanya termasuk judi online ya. Dunia teknologi ini kan kadang-kala tidak ada border. Hari ini kita bisa lakukan di sini. Di Kementerian Hukum aja ada salah satu aplikasi itu terpapar di situ. Walaupun dengan cara yang sembunyi. Jadi kami harus menyisirnya. Nah karena itu sekali lagi
buat kita, pemerintah sudah punya komitmen yang tinggi. Dibandingkan periode sebelumnya pada saat sebelum dilakukan penindakan, sekarang saya rasa kasus itu semakin hari semakin menurun ya. Nah karena itu termasuk untuk pinjol umpamanya. Peran otoritas jasa keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua yang diduga tidak memiliki izin itu penting. Dan pemerintah sudah membentuk satuan tugas khusus dan salah satu anggotanya adalah Menteri Hukum bersama yang dikomandain oleh Pak Prof. Yusril. Pertukaran narapidana Pak, kan kita lagi viral ya, narapidana Reinhardt dari Inggris ada wacana dipulangkan ke Indonesia, banyak reaksi dari masyarakat, kenapa harus dipulangkan? Satu, belum ada sampai hari ini belum ada wacana itu di pemerintah untuk memulangkan. Tetapi yang harus kita ingat, kan tugas negara melindungi warga negaranya dimanapun dia berada. Mau salah mau benar itu soal lain, soal kasus hukumnya. Tapi sebagai warga negara itu kewajiban negara melindungi. Tapi wacana itu sampai sekarang belum bergulir. Pertukaran Nah yang narapidana kita itu misinya lakukan apa, sekarang, pertukaran narapidana, ini kan sebuah terobosan hukum. Kita jangan melihat kenapa kemudian Bali 9 kita pulangkan. Kita jangan melihat Mary Jane kenapa kita pulangkan. Tapi teman-teman harus berpikir berapa banyak warga negara kita yang ada di Malaysia yang mendapatkan hukuman termasuk hukuman mati. Berapa banyak warga negara kita di Saudi yang mendapatkan hukuman mati. Dan ini adalah sebuah terobosan yang kita lakukan karena kita belum memiliki undang-undang transfer narapidana antar negara. Yang kita bisa lakukan sekarang kecuali bagi negara-negara yang kita miliki yang namanya mutual legal assistance. Dan itu berada di Kementerian Hukum ya. Dan MLA ini bisa kita jadikan kalau itu jadikan dasar awal. Nah sekarang oleh Kementerian Pak Menko kemarin kami rapat koordinasi Coffee Morning bersama dengan Menteri IMIPAS membahas soal percepatan menyangkut soal transfer narapidana. Silakan Bapak pesan buat kita semuanya khususnya pemirsa dan anak-anak muda yang menyaksikan Q&A. Terima kasih semua ya Mbak Yohana dan teman-teman panelis semua. Buat saya yang paling penting jangan pernah putus harapan. Yang kita miliki adalah hope. Kalau kita belum miliki apa-apa, harapan yang nggak boleh putus. Nggak boleh pernah kehilangan tentang harapan. Apalagi tentang Indonesia. Indonesia yakin dan percaya, cepat atau lambat, pasti akan menuju ke arah yang lebih baik, termasuk cita-cita untuk menjadikan di tahun 2045 adalah Indonesia emas. Terima kasih Pak Supratman untuk sharing bersama kami. Terima kasih untuk para panelis dan juga untuk teman-teman di studio dan Anda juga pemirsa yang sudah setia bergabung bersama Q&A pada malam hari ini. Dan tak lupa terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang sudah menyediakan busana saya pada malam hari ini. Tentu saja kita akan terus mengabarkan dan juga akan menyajikan episode-episode inspiratif lainnya di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih. Silakan bersalam-salaman dulu. Metro TV